Rumah sakit umum di Mojokerto memang menyimpan berbagai ragam kisah misteri. Selain sudah tidak beroperasi lagi, rumah sakit ini benar-benar sangat angker. Beberapa waktu yang lalu, warga Mojokerto dan Sidoarjo memadati lokasi yang berada di Jalan Gajah Mada untuk melihat gedung tua itu secara langsung. Dilansir mojokertonews.com, aksi ini menyusul kabar adanya tim medis dunia lain yang menolong proses persalinan seorang ibu dari Dawar Blandong. Namun, siapakah sosok ibu yang dimaksud? Tidak ada seorang pun mengetahuinya. Dan yang pasti, kota Mojokerto digegerkan kabar keangkeran rumah sakit yang sudah kosong. Gedung yang lusuh tak terurus ini menjadi terlantar dan tampak menyeramkan meski berada tepat di tengah kota. Katanya ada orang melahirkan di sini, padahal rumah sakit ini kan sudah kosong sejak lama. Terang Tasik, warga Permuikarsa, Kabupaten Mojokerto. Kisah persalinan yang dibantu oleh hantu kini menyebar luas dan dipercaya kisah itu benar-benar nyata. Ibu muda yang mengalami kejadian mistis itu adalah Patmi, 21 tahun. Dia warga Dusun Surupidul, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Suroso 23 tahun, sang suami tak menduga kalau yang menolong persalinan bayi mereka adalah sosok-sosok hantu perawat dan dokter. Menurut keterangan orang tua Patmi, bahwa kejadian itu benar dan sama sekali tidak terduga. Kami sekeluarga senang cucu saya lahir selamat, meskipun persalinannya di bekas rumah sakit umum yang sudah kosong. Tapi alhamdulillah, lahir selamat dan tidak kurang sesuatu apapun, kata Suminah 43 tahun, ibu kandung Patmi. Tapi sayangnya, pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah itu karena takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanya bualan belaka, di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu. Menurut Sumiati, tak ada tanda-tanda kelainan pada diri Patmi, anak tunggalnya itu, sebelum maupun sesudah melahirkan. Proses persalinannya pun cepat, hanya ari-arinya yang tidak ada. Karena saat tahu rumah sakit umum kota Mojokerto itu sudah kosong lama, Suroso buru-buru membawa istrinya dan bayinya pulang ke rumah sini, tutur Sumiati. Diceritakan pada hari Kamis 4 April 2013 malam, sekitar pukul 18.00, Patmi mengalami kesakitan pada perutnya dan seakan mau buang air besar. Melihat anaknya meringis menahan rasa sakit akibat kandungannya yang sudah 9 bulan itu, Sumiati menyuruh Suroso, anak mantunya, untuk segera berkemas, mengantarkan Patmi ke rumah sakit. Seusai memasukkan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, dan lain sebagainya, Suroso pun membonceng Patmi menuju rumah sakit kota Mojokerto dengan mengendarai sepeda motor. Di desa Kupang di bawah sana sebenarnya ada bidan, tapi kami tidak mampu untuk membayar. Jadi kami berharap program jam persal atau jaminan persalinan agar bisa gratis meskipun nantinya dioperasi. Dan adanya hanya di rumah sakit umum di kota. Jelas Sumiati yang sehari-harinya membuka warung kopi di pinggir hutan jati, Dusun Surukidul. Saat itu, selepas pukul 19.30, pasangan Suroso dan Patmi ada di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Selain memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perut karena ingin melahirkan. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Dalam ruangan itu mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga. Suroso lantas menyampaikan kepada perawat itu jika istrinya seperti akan melahirkan. Kata anak saya, seketika para perawat itu mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Patmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit itu. Ujar Sumiati menirukan cerita Suroso, anak mantunya. Suroso tetap ikut mendampingi istrinya saat dibawa ke ruangan persalinan.
Namun sesampainya di sana, hanya Patmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar minum kopi pada warung di sebelah timur rumah sakit umum tersebut. Sesampainya di warung, dia pun lantas memesan minuman kopi panas untuk berjaga agar dia tidak terserang ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati dengan kopi panasnya, Suroso ditanya oleh pemilik warung, "Dari mana, Mas? Mengapa saya belum pernah lihat sebelumnya?" Tanya pemilik warung. "Saya dari dusun atas, Pak. Sedang menunggu istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu," jawab Suroso. "Loh, rumah sakit yang mana?" tanya pemilik warung. Suroso sendiri sampai dibuat bingung atas pertanyaan pemilik warung itu. Ucap Sumiati meniru percakapan mantunya dengan pemilik warung kopi. Dijelaskan Suroso kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang, lantas menyampaikan pada Suroso kalau rumah sakit umum ini sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari 2013 lalu. Sekarang pindah ke daerah Jalan Prajurit Kulon dan bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi. Sontak saja Suroso cepat-cepat membayar minumannya, lantas setengah berlari masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor yang tadi dilaluinya bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan, keadaan jalannya sekarang gelap dan hanya satu cahaya lainnya yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Sesampainya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, sejurus sebelum membuka pintu, matanya sempat sekilas meliris pada tulisan di atas ruangan itu. Dan saat dibaca ternyata tulisannya kamar mayat. Melihat itu hatinya langsung kecut memikirkan nasib istri dan anaknya. Tanpa mengetuk, seketika dibuka pintu ruangan tersebut dan mendapati Patmi tertidur memeluk seorang bayi laki-laki. Seketika dibangunkannya istrinya itu dan menceritakan kalau mereka salah masuk rumah sakit. Mendengar penuturan Suroso, Patmi pun lantas beranjak turun dari tempat tidur, bergegas digendong bayinya, dan secepatnya mereka keluar dari ruangan tersebut. Sesampainya di parkiran, Suroso segera memacu sepeda motornya secepatnya, kembali menuju rumah Patmi di dusun Surukidul. Saat mereka sampai di sini sekitar jam 22:30 bersama bayi lelaki, Patmi pun cerita kalau saat melahirkan, dia memang merasa aneh. Apalagi setelah dokternya datang, kontan rasa sakit Patmi saat itu hilang. Jadi dia melahirkan tanpa rasa sakit sedikit pun, cerita Sumiati. Anehnya lagi, sesaat setelah jabang bayinya keluar bersamaan dengan ari-arinya, mata Patmi diserang rasa kantuk yang luar biasa. Namun sebelum matanya benar-benar terlelap, dia masih sempat melihat sang dokter yang menangani persalinannya memegang ari-ari bayinya tersebut dan memasukkan ke mulutnya.